Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sofyan dengan partner saya. Rudi Maulana Siregar. Kami di sini dari Fakultas Ekonomi dan Sosial jurusan Manajemen akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter, ekonomi makro. Ya, kebijakan moneter. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Oke, baik. Kita lanjut teman-teman ya. Kita masuk ke materi saja langsung. Apa sih itu kebijakan moneter? Oke. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dan menurut para ahli seperti Iswardono pada tahun 1997 nomor 126, kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro. Ini memiliki kekurangan. Dua kekurangan. Yang pertama, tidak selalu dapat mempengaruhi tabungan dan investasi pada masyarakat. Dan yang kedua, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Nah, yang pertama adalah tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang yang beredar, suku bunga. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing.
penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, berikutnya berikut adalah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut Bank Indonesia. Yang pertama, tingkatan diskonto atau discount rate merupakan tingkatan bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Nah, yang kedua, giro wajib minimum. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Yang ketiga adalah himbauan moral atau moral persuasion. Nah, di mana otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Dan selanjutnya yang keempat adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Dalam operasi pasar terbuka, BI dapat melakukan transaksi beli surat berharga yang diantaranya terdapat sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah sertifikat Wardiah Bank Indonesia atau SWBI atau yang saat ini dikenal sebagai sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Nah, yang keenam adalah giro wajib minimum atau statutory reserve recruitment. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah sertifikat investasi mubarabah antar bank syariah atau sertifikat IMA. Next. Oke. Nah, berikut adalah sertifikat Bank Indonesia. Pengertiannya yaitu SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan dasar hukumnya, penerbitan SBI adalah UU nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, SK Direksi Bank Indonesia nomor 31/67/Cap/Dir tanggal 23 Juli 1998 tentang penertiban dan perdagangan sertifikat Bank Indonesia serta investasi rupiah, dan peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI dan /2010 tentang operasi moneter. Lanjut, next mas. Nah, berikut adalah karakteristik sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang kita rangkum. Yang pertama adalah jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. Nah, yang kedua adalah demonisasi, yaitu adalah dari terendah 50 juta sampai dengan tertinggi adalah 100 juta. Yang ketiga adalah pembelian SBI atau sertifikat Bank Indonesia oleh masyarakat dengan kelipatan 50 juta. Selanjutnya yang keempat, pembelian SBI atau sertifikat Bank Indonesia memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka, nilai diskonto, nilai nominasi, nilai tunai. Selanjutnya yang kelima yaitu pajak penghasilan atau PPH atas dikonto dikarenakan secara final sebesar 15%. Dan yang keenam, pajak penghasilan PPH atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%. Dan yang ketujuh, SBI atau surat atau sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkap atau surplus. Yang kedelapan adalah SBI atau surat sertifikat Bank Indonesia dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya, next.
Oke, baik teman-teman. Itu Oke, sedikit terima kasih. tips pemaparan dari kami tentang kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, pengertiannya, serta kekurangan dan instrumen tentang kebijakan moneter, dan juga tentang sertifikat Bank. Bank Indonesia. Nah, itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari Oke, kami. teman-teman. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi